Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mardia dalam pelajaran karya ilmiah bersama channel YouTube-nya MTS Surya Buana Malang, Matsa Surba. Sebelum kita awali pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Pada pertemuan kali ini saya masih melanjutkan tentang pembuatan proposal karya inovasi. Sebelum saya jelaskan secara rinci apa tujuan dari pembelajaran ini, mari kita mulai mempelajari tujuannya terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu menerapkan surat Al-Alaq ayat 1 yaitu Iqra. Bacalah. Apa yang kita baca yaitu ayat Allah. Ayat Allah yang mana? Ayat Allah ada dua, ada yang tercipta yaitu ayat kauniyah dan ayat Allah yang tertulis yaitu kitabullah Al-Quran. Nah, untuk ayat kauniyah, untuk kita setara sanawiyah ini dapat mempelajari melalui program aplikasi dari Triple R kita yaitu Research, Reason, dan Religi berupa materi karya ilmiah dan karya inovasi. Dengan mempelajari apapun yang ada di sekitar kita melalui riset, reason, dan religi, diharapkan kita telah berusaha mempelajari ayat kauniyah secara sederhana dan secara semampu kita, selevel kita masih tingkat sanawiyah. Pada bagian materi kali ini saya akan membahas tentang kajian teori atau kajian pustaka. Semester yang lalu kita telah mempelajari tentang kajian teori atau kajian pustaka yang diterapkan pada makalah. Sekarang kita pelajari bagaimana jika kajian pustaka atau kajian teori ini diterapkan pada karya inovasi. Sebenarnya sama saja. Kajian teori atau kajian pustaka itu adalah menguatkan ide kita tentang hasil-hasil penelitian yang telah kita lakukan. Apakah ada teori khusus yang menguatkannya? Jika tanpa kajian pustaka atau tanpa kajian teori, maka penelitian kita tidak bersifat ilmiah. Untuk dikatakan sebagai karya inovasi ilmiah harus ada teori khusus yang melatar belakangi dari penelitian aplikasi dari ide kita. Contohnya, kita mempelajari tentang manfaat sabut kelapa. Kita cari apa manfaatnya dari sabut kelapa tadi pada kajian teori tertentu. Jika ada pembahasan tertentu tentang sabut kelapa, dapat kita ambil kajian teori tersebut, lalu kita masukkan sebagai kajian teori atau kajian pustaka. Tetapi sumber dari teori tersebut harus dicantumkan. Siapa penulisnya, tahun berapa terbit, kemudian penerbitnya siapa, ada di halaman berapa, buku apa, atau majalah apa, atau koran apa. Itu semua harus ditulis secara lengkap. Selain itu, kita juga bisa mengambil dari jurnal sebagai literatur kajian teori. Jika ada yang masih belum paham, dapat menanyakan kepada saya melalui Google Classroom ini atau bertanya langsung saat Zoom meeting. Contohnya, misalnya kita mengkaji atau meneliti dengan ide energi terbarukan. Ada apa energi terbarukan di sana? Apa saja yang mempengaruhinya? Misalnya salah satu dari energi terbarukan yang kita teliti tadi ada kaitannya dengan energi gerak atau energi kinetik. Lalu saya mengambil literatur dari Wikipedia.
Alamat Wikipedia ada pada centang biru ini. Nah, di sini ada tulisan dengan warna biru. Ini alamatnya dari Wikipedia tersebut. Saya cuplik. Energi kinetik atau energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Energi kinetik sebuah benda didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan suatu benda dengan massa tertentu dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Lalu di sini tertulis Wikipedia karena saya mengambilnya dari Wikipedia. Akan lebih baik jika di sini dicantumkan kapan saat mengambilnya teori ini, kemudian waktunya boleh, tanggalnya boleh, semua dicantumkan, ditulis secara lengkap. Tetapi untuk alamat webnya dimasukkan di dalam daftar pustaka, bukan pada kajian pustaka. Apa beda daftar pustaka dan kajian pustaka? Kalau kajian pustaka itu teori yang kita cuplik, yang kita masukkan atau kita ringkas, kita masukkan dalam kajian teori. Sedangkan daftar pustaka adalah daftar alamat atau sumber dari kajian pustaka yang kita rujuk, baik dari internet, dari buku cetak, dari majalah, koran, atau jurnal. Dapat kita masukkan semuanya secara rinci pada daftar pustaka. Demikian tadi penjelasan saya tentang kajian pustaka atau kajian teori. Nah, coba kalian jawab, apakah perbedaan antara kajian pustaka atau kajian teori dengan daftar pustaka? Silakan jawab pada Google Classroom kalian pada lembar tugas. Yang belum paham, silakan bertanya pada GC kalian. Demikian tadi penerapan tentang kajian pustaka melalui program daring pelajaran karya ilmiah dan karya inovasi dengan metode Triple R, Riset, Reason, dan Religi. Semoga bermanfaat, tetap bersemangat, dan bermotivasi tinggi. Hari ini cukup, alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.